Bismillah, kemarin ada beberapa Q&A yang masuk gitu ya. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan terkait tentang Al-Qur'an. Ya, salah satunya di situ ada pertanyaan bagaimana cara mengajari anak kecil yang baru bisa berbicara untuk menghafal Al-Qur'an. Nah, gimana tuh Kak, menurut Kakak? Ya, Masya Allah, ini pertanyaan dari kakak kita Rapidah ya, Dek. Nah, terus kalau misalnya tips untuk anak-anak yang baru belajar ngomong gitu, itu sebenarnya kalau kita ingin mengajarkan anak kita itu menghafal Al-Quran, itu sebenarnya sudah sedari Dalam kandungan. ya dalam kandungan Iya, seri dalam rahim kandungan. Wah, dalam itu kandungan. ya, Masya Allah. Jadinya di dalam kandungan itu udah sering kita putar nanti. 1 bulan nanti kan misalnya ada 9 bulan gitu, 1 bulan ini berapa juz kita putar, misalnya dari juz 1 atau 2 juz atau 3 juz 1 bulan, nanti kan 9 bulan kan, nanti anggap aja lah 30 juz nanti habisnya sampai melahirkan, atau itu aja terus kita putar sedari dalam kandungan terus sampai anak itu lahir. Sedari anak itu lahir ini juga merupakan metode dari Ustaz Hidayat juga, Kak. Kata Ustaz Hidayat, ketika anak itu sudah lahir, maka kan sekarang udah banyak, alhamdulillah kita itu dimudahkan oleh Allah, kita dikasih teknologi informasi yang banyak sekarang. Itu sekarang kan udah ada apa deh, speaker Al-Quran untuk anak-anak, itu bisa 1 ayat 1 hari, bisa 1 ayat itu diputar terus kan. Nah, nanti kalau misalnya anaknya udah lahir 1 bulan, kita buat 1 bulan tuh khusus untuk 1 juz saja, 1 bulan juz 1, nanti masuk lagi umurnya ke 2 bulan, putar lagi juz kedua, nanti terus hingga ke sampai dia ke 30 bulan 30 juz, pokoknya itu terus, nanti habis 30 juz putar lagi 1 juz. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak yang kalau udah bisa bicara itu metodenya bisa tadi dengan metodenya menggunakan pendengaran, itu bisa dengan speaker tadi, bisa dengan 1 ayat itu tadi kita ulang-ulang. Nah, itu diulang-ulang 1 hari, insya Allah itu anak-anak bisa hafal. Terus metodenya itu biasanya kalau misalnya para umi misalnya ayatnya terlalu panjang, ayatnya terlalu panjang untuk anaknya susah hafal itu, atau bisa kita bagi 2 atau bagi 3, misalnya bisa alif lam zalikal kitabul la raiba fi, nanti zalikal aja, zalikal itu aja yang terus kita ulang. Nanti setelah zalikal itu lancar, baru lanjut potongan selanjutnya gitu, pokoknya diulangi gitu seterusnya. Iya, kalau misalnya didengarkan dari kandungan ya Kak, Insya Allah. nanti mana tahu ketika dia sudah lahir, terus pas lahir kita bacakan lagi Al-Quran, terus kita dengarkan speaker, tiba-tiba pas umur 1 tahun udah bisa ngomong, yang dikeluarkan langsung ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, itu gitu. Insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti anak kita. Iya. Amin. Lanjut nih pertanyaan. Nah, jadi ada juga nih deh, kemarin dari kakak tanyanya gini. Salah satu teman ya sosial media di Instagram, Ismi Widya, adek Ismi Widya, jadi dia nanya gimana sih kalau misalnya mau menghafal Al-Quran itu, Kak, bagusnya kita itu startnya dari mana, dari juz berapa, mau menghafal dari juz berapa gitu. Dari juz berapa? Kalau mau mulai bagusnya di juz berapa? Sekarang itu kebanyakan ya yang mulai itu dari juz 1 sampai juz 30 ya. Tetapi kebanyakan itu memang dari juz 30 yang sepengalaman dan pengetahuan yang sering banyak itu dari juz 30 ya. Tapi ketika kita memang benar-benar niat menghafal Al-Quran, emang nggak dipatok gitu ya, nggak dipatok mau dari juz berapa diulangnya, diulangnya, mau dari juz berapa dimulai gitu ya, mau dari juz berapa dimulai, terserah pribadi kita sendiri, mau langsung misalnya mau menghafal juz 15 dulu juga nggak apa-apa gitu, tergantung kemauan kita. Tapi alangkah baiknya gitu, alangkah indahnya kalau misalnya kita dimulai dari awal, dari juz 1 gitu ya. Karena ada yang mengatakan insya Allah kan juz 1 itu kan surah Al-Baqarah. Kalau misalnya misalnya surah Al-Baqarah sudah selesai, insya Allah surah-surah yang lainnya akan gampang gitu ya. Makanya kalau misalnya saran dari Anda sendiri, dari dia sendiri, saran dari juz 1, ataupun kalau misalnya juz 1 misalnya belum sanggup gitu, dari juz 30 dulu gitu ya. Jadi nggak usah dipersulit gitu ya, karena Allah sudah memudahkan, bisa dari mana aja gitu. Terus apa lagi, Dek? Pertanyaan
siap nikah muda atau Oh, tidak? ya. Masya Allah. Masya Allah, siap nikah muda. Mengenai nikah ya, soalnya kalau misalnya nikah itu bukan soal umurnya berapa sih, target nikahnya berapa sih, sebenarnya bukan itu. Sebenarnya menikah itu kesiapan dari pribadi kita, apakah kita udah siap atau belum. Nah, jadi kalau misalnya dibilang siap nikah muda ya, kalau misalnya sudah siap ya siap, calonnya ada atau belum gitu. Masya Iya, ya soalnya rasa kakak kalau misalnya menikah ini kan butuh ilmu juga kan. Iya. Tidak harus terus saya baper lihat pasangan ini, Iya. nya sekarang banyak Oh, gitu iya, iya, iya. ya Betul nya sekali, gitu. Sebenarnya nikah itu kita butuh ilmu, butuh kesiapan yang matang juga. Jadi saran saya perbaiki diri dulu, insya Allah. Semoga sebenarnya Allah itu mempertemukan jodoh kita ketika di keadaan kita sedang siap. Jadi kalau misalnya ditanya nikah muda, kalau saat itu sudah siap ya alhamdulillah siap. Kan dek, kalau adek, Ya, Masya Allah. kalau adek siap belum nih? Iya, tadi menikah itu butuh ilmu, dan menikah Iya. itu adalah ibadah ya. Kita separuh dari agama kita gitu Masya ya. Allah. Jadi ya memang ditanya siap atau enggak siapnya sekarang ini, ya kita sedang mempersiapkan Iya, ya. Masya Allah. Karena yang namanya jodoh itu kita tidak tahu kapan datangnya, sama seperti ajal Iya. gitu. Bisa jadi yang menghampiri diri kita dulu itu ajal kita. Makanya jodoh itu kalau misalnya aja antara mempersiapkan jodoh dan ajal ya, Sama-sama lebih harus mempersiapkan keduanya. Mempersiapkan jodoh dengan memperbaiki diri kita, dengan belajar, dengan tahu ilmu pernikahan seperti apa gitu. Juga kalau misalnya ajal ya berbanyak ibadah gitu ya, karena dua-duanya sama-sama tidak bisa disangka-sangka Iya, kedatangannya. Masya Allah. Itu benar sekali teman-teman. Jadi jangan cepet-cepet pengen nikah karena Baper. Iya, karena baper. Tapi kita semuanya butuh ilmu. Jangan sampai salah jalan ya, karena nikah Iya. itu tidak mudah seperti dibayangkan. Iya, betul sekali, betul. Nah, terus ada lagi nih, Dek. Apa? Pertanyaan yang aneh-aneh. Kak, tips move on. Seringkali tuh move on. kakak kalau misalnya bikin pertanyaan, kebanyakan yang nanya ya kayak gitu kan. Sekarang kan banyak yang hijrah dari pacaran kan. Iya. Tips move on-nya gimana gitu. Tips move on. Ya. Ngapain sih mikirin dia yang nggak jelas Iya. ya kan ya. Nah, jadi tips move on kalau misalnya dari Huja sendiri ya, kita sibukkan diri kita. Sibukkan diri kita untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah tidak hanya terpaku sama dengan ibadah saja ya. Kayak maksudnya ibadah dalam sholat, tapi ketika kita mengajarkan Al-Quran juga ibadah. Terus ketika kita baca buku, kita niatkan karena Allah, itu ibadah. Terus ketika kita mengerjakan pekerjaan rumah, nyapu, ngepel, nyuci, masak dan niatillahi ta'ala, itu ibadah. Jadi kita sibukkan dengan sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah dengan ibadah gitu. Kalau kakak sendiri sih, tips move on-nya pertama yaitu dekatkan diri kita dengan Sang Pencipta itu, yaitu dekat sama Allah. Karena emang kakak pasti punya pengalaman juga. Karena emang pertama itu perbanyak istighfar ya juga deh, perbanyak istighfar, terus dekatkan diri sama Allah. Kalau misalnya kita itu emang benar-benar bahwa Allah itu di hati kita yang diutamakan, pasti yang lainnya itu udah lupa gitu. Iya. Pokoknya Allah itu mendatangkan yang baik-baik. Ya Allah, Masya Allah, ketika aku memutuskan untuk meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah terus saja akan menggantikan yang lebih baik. Nah, nanti atau mungkin teman-teman yang baru putus atau baru move on dari pacaran atau mau hijrah dari pacaran, itu insya Allah kebaikan itu terus saja menghampiri kita. Ya, karena janji Allah itu nggak akan salah gitu ya. Karena barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti ya dengan lebih baik. Meninggalkan sesuatu yang buruk gitu ya, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik ya. Kalau kita menyibukkan diri ya kak ya, gitu. Kalau misalnya udah sibuk, mas kakak emang udah lupa sih. Kalau lupa Pokoknya gitu. ingat Allah aja. Kalau misalnya jangan stalking, yang stalking lihat akunnya gitu kan deh. Pokoknya terus fokus. Kalau misalnya harus nahan sih, kalau misalnya dari godaan luar memang itu kayaknya itu yang yang utama, harus tahan dari godaan di luar gitu. Iya, kita harus bergaul dengan teman-teman yang solih-solihah insyaallah. Terus tadi kak yang gimana agar
orang yang baru mau hafalan itu gimana tuh Kak? Yang baru mulai mau hafalan, mau menghafal Al-Quran itu bagaimana? Nah, tipsnya ya. Iya. Kalau misalnya mau menghafal itu menurut kakak pertama itu niat. Iya. Niat harus diluruskan dulu. Niat harus lillah karena Allah. Karena kalau kita menghafal niatnya sudah salah, itu kita dari awal itu sudah sulit untuk menghafal Al-Quran. Iya. Karena memang harus niat dulu ya, harus niat karena Allah. Terus setelah kita niat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya agar kita dipermudah dalam menghafal. Jadi setiap kalian mau menghafal, ini untuk bagi teman-teman yang baru pertama mau menghafal, misalnya mau menghafal, sering dengar motivasi dari para penghafal Al-Quran, sering dengar motivasi dari para ustadz dan ustazah, terus supaya tidak lelah. Karena memang kalau awal-awal kebiasaan anak-anak yang baru menghafal Al-Quran itu sering bosan dan lelah, capek gini. Tetapi kalau misalnya ketika mendengar motivasi-motivasi, itu mereka lebih bangkit lagi semangatnya. Akan bangkit lagi semangatnya. Terus harus ada guru, karena kalau misalnya ada guru, dia itu tersusun, hafalannya tersusun, nanti ada setorannya, terus dia dibimbing gitu deh. Nah, terus kalau misalnya untuk awal-awal gitu aja sih dari kakak, lanjut deh. Insya Allah udah sih, udah terjawab semua gitu ya. Ya niat, yang penting niat ya. Kita mau berusaha, ikhtiar kita ya. Karena Allah tidak akan melihat hasilnya, tapi Allah melihat usaha kita, bagaimana kita, keinginan kita untuk menghafal Al-Quran itu sendiri. Ya semoga jawaban-jawaban dari kita bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa.